ini aku akan bercerita mengenai seorang pembantu yang aku pekerjakan di saat aku masih kuliah. Namanya Bi Ipar. Ia orangnya lumayan cantik dan lumayan padat berisi. Perkenalkan, mamaku Bayu. Aku seorang mahasiswa dan tinggal sendiri. Orang tuaku membelikanku sebuah rumah di komplek yang teduh dan tenang. Untuk membantu beres-beres rumah dan cuci atau gosok pakaian, aku menerima Bi Ipar yang berumur 40 tahun. Sedangkan usiaku saat itu masih 20 tahun. Bi Ipah orangnya sabar, baik dan ramah. Walau sudah 40 tahun, tapi Bi Ipah masih segar bugar, putih dan bersih. Dia memiliki 3 anak yang semua cewek. Sering kuperhatikan Bi Ipah ini masih sangat menarik untuk dipandang. Dia bukan jangduan, ya dia sudah bersuami. Tapi suaminya sering merantau keluar kota karena pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Jadi Bi Ipah ini membantu suaminya untuk mencari uang tambahan dan ia rela menjadi ART untuk menyekolahkan ketiga anaknya yang masih sekolah semua. Singkat cerita, sudah 1 bulan ini Bi Ipah ikut dengan menjadi ART dan aku perhatikan ia memang sangat rajin sekali untuk urusan rumah. Rumahku jadi terlihat bersih terus setelah ada Bi Ipah. Rumahku ini hanya terdapat 2 kamar saja. Kamar 1 ada di depan ruang tamu dan kamar 2 berada di belakang dekat dapur. Dan kamar pertama aku tempati, sedangkan kamar kedua ditempati Bi Ipah. 1 bulan pertama belum ada sesuatu yang janggal di antara kami berdua. Namun dengan seiringnya waktu, sesuatu pun perlahan sudah mulai mengganggu pikiranku. Ceritanya sore itu, ketika aku mau mendatangi, Bi Ipah sedang mencuci pakaian dengan cara manual. Karena waktu itu aku belum mempunyai mesin cuci, jadi masih manual dikucek pakai tangan. Hendak mau masuk ke kamar mandi, aku sekilas melihat Bi Ipar yang sedang duduk menghadap pintu kamar mandi. Ada sekilas sesuatu pemandangan yang terlihat di mataku. Karena Bi Ipah waktu nyuci itu sedang memakai dastuar dan otomatis saat ia duduk, ia tidak sadar bahwa sesuatunya sedikit terbuka. Dan saat itu juga aku melihatnya dengan jelas banget. Dan aku masih ingat betul dengan warnanya yang ia pakai itu. Warnanya keren. Pikiranku sudah mulai kacau saat di dalam kamar mandi. Karena masih penasaran, aku mencoba melihatnya kembali dengan mencari lubang kecil di sekitar pintu. Dan aku menemukannya, aku pun mulai mengwujud-wujudnya dari lubang kecil itu. Dan ampun dijel, Bi Ipah malah dengan bebasnya merubah duduknya. Makin nampak jelas apa yang sudah aku lihat itu. Tanpa aku sadari, ada yang pelan-pelan bergerak tak jelas. Apa itu? Pastinya pemirsa sudah tahu ya. Aku makin gak bisa menahannya sendiri. Dan pada akhirnya, aku berbuat sesuatu yang bisa melonggarkan pikiranku dan membayangkan sesuatu yang pernah aku lihat tadi. Sekitar 5 menitan aku seperti itu, rasanya sangat lega. Pikiranku jadi plong dan badanku terasa lemas. Kemudian aku pun melanjutkan untuk mamge, karena waktu sudah hampir maghrib. Selesai mamge, seperti biasa aku nyantai-nyantai dan nonton TV. Tapi pikiranku tentang yang tadi masih melekat di pikiranku. Aku berjalan untuk melihat Bi Ipah kembali, namun ia sedang menjemur pakaian yang sudah dicucinya. Aku melihat dari kejauhan yang nampaknya pikiranku kembali berhalu. Bi Ipah, jika saja Bibi tahu apa yang aku mau, apa Bibi mau mewujudkan semua itu? Kataku dalam hati. Dan jelas tidak mungkin semua itu terjadi, karena Bi Ipah bukan orang seperti itu. Ia orang baik, pasti ia juga bisa menjaga kehormatan harga dirinya. Dan gak mungkin juga aku mengatakan langsung sama dia, itu namanya gak sopan. Aku masih menghargainya sebagai orang tua. Aku pun kembali nonton TV, dan gak lama Bi Ipah masuk, dan aku pura-pura bertanya. Sudah selesai Bi, nyucinya? Tanyaku. Sudah Den, sudah dijemur malah. Nih Bibi mau mandi dulu. Toh iya, kalau Aden mau makan, sudah Bibi siapkan Den, jawabnya. Iya Bi, nanti saja masih belum lapar, jawabku. Mataku tertuju ke TV, tapi pikiranku entah pergi kemana. Hal yang tak wajar pun, akhirnya aku lakukan, aku mulai berjalan ke belakang. Viewer,
Suara guyuran air pun terdengar jelas dari luar. Dan aku pun makin nekat karena rasa penasaranku. Sebelumnya aku belum pernah seperti ini. Aku pun mulai mencari lubang kecil yang tadi sempat kugunakan untuk membuat CCTV rahasia. Ya ampun, aku melihat semuanya dengan jelas. Aku seperti itu sampai dia selesai. Rasanya sudah tak karuan. Makin kacau otakku saat itu. Setelah ia selesai, aku segera balik ke depan TV seolah-olah tidak nyapa-ngapain. Masih bagus banget apa yang ia miliki. Aku masih tertegun sendiri di depan TV sembari membayangkan apa yang barusan aku saksikan. Selanjutnya, setelah Biipah ganti BJHO, aku mengajaknya makan bersama. Sembari ngobrol kecil, sembari makan, aku masih sempat curi-curi pandang kepadanya. Biipah memang cantik, apa aku bisa mendapatkanmu Biipah? Batinku terus bergumam seperti itu. Dengan usiaku yang baru 20 tahun, wajarlah aku punya angan-angan seperti itu. Karena aku sendiri memang belum pernah mengalami hal semacam itu. Biipah betah gak di sini? Tanyaku. Ya betah tuh Den, namanya juga kerja. Kalau gak betah, Bibi dapat uang dari mana? Jawabnya. Biipah, kalau seperti itu cantik ya, godaku. Adem Bayu ini bisa aja, sudah tua Dimi dibilang cantik. Anak sudah 3, sudah melorot semua Dem, ucapnya. Siapa bilang Bi? Bibi Ipah itu benar-benar masih cantik loh Bi, dan masih singset begitu. Seandainya saja, kalau Bibi masih seumuranku, udah tak sikat, candaku. Memangnya baju Dem dibisikan, ada-ada aja Adem ini, ucapnya. Aku masih belum berani ngobrol terlalu jauh tentang hal itu. Aku takut Biipah malah marah nanti. Selesai makan, aku kembali ke depan TV dan Biipah pun juga ikut. Kita nonton TV sama-sama. Lalu kemudian aku berpura-pura kalau badanku pegal semua. Lalu aku menyuruh Biipah untuk memijitku. Badanku kok pegal semua ya Bi? Biipah bisa pijitin gak? Tanyaku. Ya kalau asal mijit bisa Dan, tapi kalau gak enak jangan marah lo Din, balasnya. Iya gak apa Bi, yang penting pegal-pegalnya sedikit hilang, jawabku. Ia pun beranjak ke kamarnya untuk mengambil handbody untuk mengurutku. Aden tengkurap aja, suruhnya. Iya Bi, sahutku, dan aku pun segera ambil posisi senyaman mungkin. Biipah mulai memijitku. Ternyata Bibi bisa mijit, enak banget pijitan Biipah, pujiku. Alah biasa aja Dem, hanya mijit gini siapa aja bisa Dem, katanya. Sembari dipijat aku mulai tanya-tanya ke Biipah. Banyak yang aku tanyakan. Biipah gak kangen tau sama suaminya, ditinggal kerja terus gitu, tanyaku. Ya kangen lah Dem, tapi ya gimana, orang lagi kerja cari uang. Kalau kangen dia cuma lewat telepon aja, terangnya. Oh pasti bangga ya bisa jadi suami Biipah, punya bini cantik seperti ini. Pasti Biipah dulu masih mudanya banyak yang ngedeketin dia, kataku. Gak juga like Dem, ya ada 1, 2, 3 yang deketin. Tapi Bibi memilih suamiku ini. Karena dulu waktu masih muda, suamiku orangnya pendiam, tidak suka neko-neko. Dan mereka yang aku tolak, karena mereka semua suka minum-minuman, makanya Bibi gak mau sama mereka. Mesti mereka kecewa padaku, aku gak peduli. Sampai sekarang pun mereka masih sering godain Bibi. Meski mereka tahu aku sudah bersuami, dan mereka juga sudah beristri, terangnya. Wah, seru dong ceritanya. Seperti di sinetron-sinetron yang dikasih judul Bunga Bisa Cantik Jadi Rebutan, kataku. Bisa-bisa aja si Adem ini sampai lari ke sinetron segala. Balik badan Dem, lanjutnya. Setelah balik badan, tanpa aku sadari ada sesuatu yang menampakkan diri pada diriku. Karena memang kalau di rumah, aku hanya selalu pakai boxer dan sarung. Biipah dengan kaget berkata, Aden kok bisa begitu? Pasti lagi mikirin sesuatu ya? Tanyanya. Aduh Bi maaf Bi. Lalu aku pun segera menutupnya dengan bantal. Sebenarnya memang ada yang aku bayangin Bi, kataku. Hayo lagi mikirin apa sih Den? Kok bisa sampai seperti itu? Tanyanya sepertinya ingin tahu banget. Aku pun mencoba menceritakan kejadian sore tadi. Tanpa malu-malu, aku pun menceritakan semuanya. Agen Bayu ini bikin Bidi malu aja, sahutnya. Ya kan itu semua juga gak sengaja Bi.
dan Bibi juga gak sadarkan kalau itunya sang teh seperti itu. Dan ASB, aku sudah melihat semuanya, karena aku masih penasaran dengan apa yang Bi Ipah miliki. Jadi aku nakat sore pagi itu Bi, terangku. Aden ini, terus apa yang Aden pikirkan sekarang? Kok bisa masih connect seperti itu? Tanyanya. Bi Ipah jawabku singkat. Kok bisa Bibi? Jangan gitulah Den, Bibi kan malu, ucapnya. Gak kok Bi, lagian kan saya gak ngapa-ngapain Bibi. Saya cuma penasaran aja Bi, kataku mencoba meredam suasana. Tapi sebenarnya aku menginginkannya hal itu terjadi di malam itu. Tapi aku masih bisa bertahan. Mungkin sekarang Bi Ipah masih malu, tapi lain kali sudah beda cerita lagi. Aku masih mencoba bersabar menunggu momen yang pas untuk itu semua. Sudah Bi, sudah malam. Bi Ipah pasti capek kan? Bi Ipah istirahat aja dulu, ucapku. Iya Gen, lain kali jangan gitu lagi ya Den. Bibi bener-bener malu loh, katanya. Iya Bi, Bibi tenang saja. Gak usah punya pikiran aneh-aneh tentang saya Bi. Bayu ini bukan orang jahat, ucapku. Ya sudah Bibi, tinggal dulu ya Den. Jangan malam-malam tidurnya, gak bagus buat kesehatan, ucap Bi Ipah sebelum ia masuk ke kamarnya. Siap Bi Ipah cantik, kataku kemudian setelah ia masuk kamar. Malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 23, namun mataku belum juga ngantuk. Pikiran masih saja dram yang kemana-mana. Lalu aku beranjak ke belakang untuk demikian. Dan bersihin muka. Setelah selesai cuci muka, aku melihat gantungan di kamar mandi. Ada sesuatu barang yang berwarna krem sore tadi yang membuatku ingin melihatnya. Lalu ku ambil barang itu dan aku pun mencoba menghirup aroma yang masih menempel di barang itu yang seharian dipergunakannya. Dan baunya khas banget hingga aromanya meningkatkan imajinasi dalam pikiranku. Lalu ku pakai aja barang itu untuk menyalurkan demikian di tempat itu. Rasanya sangat lega sambil menyebutkan nama yang mempunyai barang itu. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba saja Bi Ipah sudah berdiri di depan pintu ketika aku masih dalam keadaan seperti itu. Dengan memegang barang yang ia miliki. Karena memang pintu kamar mandi tidak aku tutup. Kukira Bi Ipah sudah terlelap dari tidurnya. Dan Bayu, apa yang Ben Bayu lakukan? Itu milik Bibi. Kok Aden buat seperti itu? Ucapnya. Seketika mukaku langsung memerah. Rasanya malu banget. Tapi karena sudah terlanjur ketahuan, aku mencoba biasa saja. Maaf Bi, saya sudah gak bisa membendungnya. Pikiranku gram-yang terus sampai aku gak bisa tidur Bi, kataku. Ia menatapku lalu berkata, apa Den Bayu benar-benar inginkan itu? Bibi jadi gak tega melihat Den Bayu seperti itu. Bibi bisa bantu Dan Bayu mendapatkan itu semua, kata Bi Ipah. Bi Ipah serius Bi, tanyaku kaget. Udah Aden keluar dulu, Bibi mau demikian dulu. Iya Bi, silahkan saya tunggu ya Bi, kataku. 5 menit kemudian, apa yang dikatakan Bi Ipah pun terwujud. Ia membantuku mendapatkan apa yang sejak tadi sore mengganggu pikiranku. Bi Ipah pun mengajariku satu persatu dan aku mengikuti apa yang ia ajarkan padaku. Sungguh di luar dugaan kalau hal ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Makasih ya Bi Ipah, sudah membantuku sampai selesai dan gak nyangka aku bisa mendapatkan dari Bi Ipah, ucapku. Sebenarnya Bibi itu sudah tahu apa yang Dan Bayu pikirkan. Cuma Bibi masih diam. Karena Bibi juga sudah pernah mengalami di usia seperti kamu ini, jawabnya. Jadi Bibi tahu semua apa yang aku inginkan, tanyaku. Ya taulah Dek, memang kan awalnya dari penasaran dulu, lalu lama-lama ingin mencobanya. Itulah jiwa-jiwa muda, pasti semua mengalaminya. Dulu Bibi juga gitu kok. Dan juga pernah melakukan sendiri seperti kamu tadi, jelasnya. Dan kemudian kami membersihkan diri dan lanjut istirahat. Rasanya senang sekali aku malam itu. Apa yang sudah mengganggu pikiranku akhirnya terwujud juga dengan pasti. Dan hari-hari berikutnya, tanpa malu-malu lagi, kalau aku sudah menginginkannya, aku langsung ngomong sama Bi Ipah. Dan Bi Ipah pun selalu menyanggupinya. Mungkin Bi Ipah juga sudah lama tak mendapatkan itu semua dari suaminya. Karena mereka kan sering berjauhan dan itu hingga berbulan-bulan bahkan tahun. Begitulah awal mula terjadinya itu semua.
antara aku dan Bi Ipa. Kejadian romantis itu terjalin sampai aku tamat kuliah, dan setelah itu Bi Ipa juga memutuskan pulang ke kampungnya. Begitulah kisahku, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis, yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Saya meneruskan kisah sebelumnya. Jadi admin ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Setelah ayah masuk ke dalam bus setelah berpamitan dengan kami dan bus melaju ketika semua penumpang sudah naik. Kami berdua tetap di sana sampai bus tidak lagi terlihat oleh mata kami. Kami akhirnya pulang dengan motor masing-masing. Aku membiarkan ibu melaju terlebih dahulu, dan aku mengikuti di belakangnya. Jika aku di depan ibu akan tertinggal di belakang. Seperti jargon yang mahal. Jargonnya begitu membekas karena pelawak komeng yang mengatakannya. Sampai di rumah, motor kami masukkan ke ruang tamu. Ibu pergi ke arah dapur begitu kami sampai. Aku juga ke dapur untuk menghilangkan dahaga yang menerpa. Saat sedang asik minum, ibu keluar dari kamar mandi. "Rian, nanti temenin ibu ya. Ibu takut tidur sendirian." Ibu meminta hal yang tidak biasa, tapi aku mengiyakannya saja. "Iya Bu, nanti Rian nyusul ke kamar ibu," kataku. Ibu masuk ke kamarnya sedangkan aku masuk ke kamarku terlebih dahulu. Aku ingin mengganti celana jeans dan jaketku. Aku masuk ke dalam kamar ibu dan melihat ibu sudah berselimut. "Tutup pintunya, terus ke sini." Aku menurut saja dengan apa yang dikatakan ibu. Menutup pintu dan dia juga memintaku mematikan lampu utama di kamarnya dan membiarkan sekunder hidup. Ruang menjadi remang saat aku mematikan lampu utama. Aku kemudian menghampiri ibuku. Aku diam berbaring. Belum terasa kantukku, mungkin karena ada ibu di sampingku. Aku tidak tahu apa yang dia bawa karena selimut menutupi sampai batas leher. Kita belum pernah melakukan di kasur kan? Tiba-tiba ibu mengatakan itu. Aku terkejut dengan perkataan ibu. Aku tidak percaya, dia akan memintanya dengan jujur. Godaannya berlanjut dengan memindah yang dia bawa. Sontak saja, sistem otomatis langsung aktif. Aku bangkit dan menghampiri ibu dan tentu ibu menyambutku dengan senang hati. Tangannya terbuka untuk memelukku. Berifman sudah pasti kami lakukan sebagai langkah awal. "Ibu tambah cantik sekarang," kataku memujinya. "Kamu juga ganteng, walau lebam-lebam gini." Ibu tersenyum saat tangannya menyentuh wajahku. Aku benar-benar menikmati momen ini. Ketika tanganku berada di tempat itu,
Ada rasa yang tidak asing bagiku. Aku terkejut ketika melihat apa yang ada di tempat itu. Baru sebentar acara dimulai, ibu sudah tiba duluan. Tapi aku sama sekali tidak berhenti. Setelah beberapa lama aku akhirnya dapat menyelesaikan acara tersebut. Ibu membuka matanya. Dia menatapku dan tersenyum. Gila kamu. Ibu nggak bisa berhenti. Ibu tersenyum saat menatapku dengan lembut. Tangannya memegang pipiku dan mengelusnya. Salah sendiri, pamer kok milik orang. Kataku yang masih jengkel. Aku memegang tangan ibu karena beberapa bagian wajahku masih terasa perih saat disentuh. Cie, anak ibu cemburu. Ibu tersenyum saat meledekku. Aku hanya sedikit memalingkan wajahku. Malu rasanya. Biarin. Toh aku yang bikin ibu halim. Tapi tentu, aku tetap mempertahankan harga diriku sebagai laki-laki. Ibu hanya tersenyum dan memindahkan tangannya, menyentuh bagian belakang kepalaku. Maaf ya, ini untuk keamanan kamu dan ibu. Biar rahasia ini untuk kita berdua saja. Aku terdiam saat ibu mengatakan itu. Benar sekali apa yang dikatakan ibu. Apa yang kami lakukan adalah rahasia yang bisa mempermalukan keluarga besar kami. Tindakan ibu sudah tepat, tapi aku yang terlalu terbakar api cemburu.
Aku ingin marah, tapi ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Kalau ayah bisa ngasih sebanyak itu, kok aku nggak punya adik? Tanyaku yang ingin melepas rasa penasaran. Ini kamu udah buat sendiri, kata ibuku bercanda. Dari ayah? Kok ibu belum halim lagi dari ayah? Aku agak kesal karena ibu tidak memberikan jawaban yang aku inginkan. Oh, itu. Ibu diam sejenak sebelum melanjutkan. Ayahmu waktu masih muda pernah kecelakaan dan katanya sistemnya ada yang kena. Waktu mau punya kamu juga lama nunggunya. Ibu nikah sama ayahmu umur 20 tahun. Kamu lahir waktu ibu umur 28 apa 29 tahun kayaknya. Ibu memberikan gambaran kasar. Terus nggak pernah nyoba lagi. Ya nyoba terus. Kata orang kan kalau udah bisa satu, nanti yang kedua gampang. Taunya sama aja. Nyoba terus. Sampai akhirnya capek dan bosen. Akhirnya ayahmu nyerah waktu ibu umur 35 tahun. Masih tetap nyoba? Tapi jarang banget. 2 atau 3 bulan sekali itu udah paling sering. Waktu kamu maksa ibu? Bu, ngomongnya jangan gitu. Aku malu. Ngapain malu emang iya kan? Mana pakai acara pingsan segala. Berat tau mindahin kamu ke ruang tengah. Hehehe, maaf. Ibu seneng waktu kamu bisa menuhin keinginan ibu, walau dengan paksa. Bahasa ibu lebih ringan sekarang walau masih dengan maksud yang sama, tapi agak jengkel waktu tahu kalau kamu bisa bikin ibu halim sekali coba. Seneng, tapi jengkel. Gimana itu? Seneng. Bisa halim lagi? Jengkel karena yang bikin itu kayak kamu. Aku merasa sedikit kasihan dengan ayahku. Usaha dan kerja kerasnya tidak membuahkan hasil. Malah anaknya yang sekali coba bisa menghasilkan daripada dirinya yang mencoba selama puluhan tahun. Kalau adikku punya adik, ibu mau? Enggak, kata Bu Rati. Kehamilan ini aja udah ketuaan untuk umur ibu. Resikonya semakin besar kalau ibu hamil lagi. Ini aja udah cukup. Aku paham kekhawatiran ibu. Aku tidak ingin memaksakan kehendakku dan menerima apa yang bisa aku miliki sekarang. Aku memeyuk ibu dan meneifnya. Aku hanya ingin ceifman biasa. Tapi ibu ingin lebih. Ternyata keinginannya sudah bangkit lagi. Yah, malam ini aku tidak bisa tidur awal lagi. Hari Senin. Aku benci dengan hari ini. Tapi aku tetap memacu motorku yang kuberi nama fiksi ini cukup kencang. Tarikan gasnya masih cukup bandel walau dimensi bodinya yang berbeda dengan si jago membuatku sulit untuk bermanuver dengan lincah. Tapi tak apa. Motor ini masih cukup kencang sehingga cukup nikmat untuk dikendarai. 15 menit di jalan, akhirnya aku sampai. Memarkirkan motorku di area belakang aku bertemu dengan Teguh yang masih duduk di motornya yang legend itu. Ternyata setelah aku mendekat dia sedang bersama Ilham. Anak ini duduk di bangku yang entah dari mana ia dapatkan. Wih, baru nih. Katanya saat melihat aku datang dan parkir di dekat motornya. Ah, bekas ini. Punya Pak Deku. Kataku sambil mematikan mesin motorku. Lah, si jago mana? Ilham sepertinya belum tahu kalau aku dirampok. Tapi peristiwa itu baru keluargaku dan Teguh saja yang tahu. Wah parah, lihat aja mukanya Sirian ini, masih biru-biru gitu. Dengan nada guyon, Teguh mencoba memberitahu Ilham. Kenapa sih? Aku nggak ngerti, kata Ilham. Mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak memahaminya. Kemarin malam minggu aku dirampok. Itu di daerah, si jago diambil, akunya dikeroyok. Aku memotong pembicaraan keduanya dan memberikan kronologinya. Nggak ngelawan emang? Ilham bertanya kepadaku. Ya, awalnya ngelawan. Tapi kalau udah 6 lawan 1, mana bisa menang? Wah gila, kamu sendirian itu. Teguh menyahut. Dia belum dengar bagian ini. Nggak, sama ibu. Masa aku suruh ibuku bantuin aku gebukin orang jahat itu? Ya? Padahal si Jeki ini baru dibore up. Kulihat motor 2 tak milik Ilham. Tidak ada yang berbeda, hanya mesinnya lebih bersih saja. Kami mengobrol untuk sesaat sebelum bel berbunyi. Aku menyempatkan diri meletakkan tas dan pergi halaman sekolah.
Ya, rutinitas yang harus dilakukan seorang siswa pada umumnya. Upacara rutin setiap Senin. Aku melalui saat-saat di sekolah seperti biasa, walau ada beberapa orang bertanya kenapa dengan wajahku. Aku menjawab sekedarnya saja dan kadang menjawabnya dengan guyonan. Aku juga bertemu Fitri saat istirahat dan makan di kantin, mengobrol ringan dan sedikit bercanda. Hubungan kami telah tersebar luas sejak minggu kemarin, dan sejak saat itu banyak yang menggoda kami berdua.
Cie, udah bayar PJ belum? Ternyata Rizka yang mengatakan itu. Dia adalah teman sekelas Fitri. Kamu telat Kak. Minggu kemarin kita ditraktir baksonya Bu Husna. Salah sendiri ikut OSIS. Aku dan Fitri hanya tersenyum saat kami tidak perlu menjelaskan apapun kepada Rizka. Berbicara tentang hal-hal sepele yang kami lalui dan bercanda. Itu hal biasa aku lakukan sekarang. Tak terasa jam istirahat pun habis dan kami harus memulai aktivitas. Belajar. Bosan rasanya ketika harus menyimak guru mengatakan A, lalu B dan seterusnya. Ingin aku pergi dan menemui Fitri lagi dan mengobrol dengannya. Aku terus hanyut dalam benak yang memabukkan sampai. Tuk! Sebuah benda menghantam kepalaku. Rian, kalau kamu nggak mau ikut pelajaran saya, kamu bisa keluar. Kata Pak Rustam pelaku pelemparan sekaligus guru matematika. Seisi kelas terdiam aku pun diam. Karena tak ada jawaban dariku, Pak Rustam yang sepertinya sudah malas untuk kembali menerangkan. Dia memberikan soal latihan. Sial, suasana hatiku menjadi buruk sekarang. Bel berbunyi istirahat kedua terdengar. Bertepatan dengan adzan zuhur. Aku putuskan untuk pergi ke masjid yang ada di pojok sekolah. Masjid yang dibangun di area sekolah, tapi diperuntukkan sebagai masjid umum. Marbotnya pun dari orang sekitar sekolah. Aku mencoba sekhusyuk mungkin menjalankan sholat ini dan sangat menghayati, mengucapkan salam, berzikir dan berdoa, mengamini setiap kalimat yang dilantunkan oleh imam. Dan aku bersyukur hati ini cukup tenang sekarang. Sayangnya, ketenangan hatiku itu tak bertahan lama. Aku melihat Ilham menghampiriku ketika aku ingin ke kantin. Dia terlihat tergesa-gesa. Bro, kamu harus ikut aku sekarang. Kata Ilham yang nafasnya masih tersengal-sengal. Oh, kemana? Aku yang bingung melihat Ilham yang seperti habis dikejar setan. Udah ikut aja. Keburu bubar. Ilham menyeretku entah kemana. Ilham menarik tanganku dan membawaku ke parkiran belakang. Tapi dia tidak berhenti di sini. Dekat parkiran belakang ada WC lama siswa dan bekas mushola yang sekarang menjadi lab kimia. Tuh lihat, di tempat wudhu. Ilham menunjuk tempat wudhu itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.